رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وقرابته وأهل بيته وذريته أجمعين وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu mengawali dengan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini kita semua masih lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik, baru melakukan kefarduan kita semua yaitu salat subuh, dan dalam keadaan yang terbaik berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Rasulullah ketika mengucap man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang subuhnya terjaga berjamaah di masjid, maka seolah seluruh malam diisinya dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan nikmat dan pahala tersebut yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita mengkaji tentang beliau mulai dulu dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, fisik dan kesehariannya, dan sampai juga kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau secara runut dari kecil sampailah ke pembahasan kita yang terakhir tentang perkara-perkara yang pertama kali dilakukan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini semua tentu kita niatkan juga tawasul, bentuk kerinduan dan kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi sebab di antara asbab nanti kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan menatap wajah mulia beliau dan diizinkan mencium tangan mulia beliau, mereguk nikmatnya haud atau telaga Al-Kautsar dari tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan yang lalu sudah sampai di pembahasan tentang perkara-perkara yang pertama dilakukan Rasul ketika sampai di kota Madinah. Di antaranya Rasul membina masjid. Masjid yang pertama kali dibangun hari ini dan dulu sampai hari ini, masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Jadi bukan Nabawi. Kita murajaah kembali, masjid yang pertama kali dibangun Rasul, Masjid Quba ya, yang hari ini kalau orang ke Tanah Suci wabil khusus untuk ibadah umroh, itu destinasi pertama ketika city tour Madinah ya. Dan keutamaan masjid itu, karena itu masjid pertama yang dibangun Rasul, maka
Kata Nabi, siapa yang berangkat dari rumahnya, maka kalau jamaah umroh berarti dari hotelnya, dalam keadaan bersuci, ya sudah berwudu, lalu sampai di Kuba dan dia sholat sunnah 2 rakaat di masjid tersebut, baginya pahala seperti ibadah umroh, ya. Jadi ada umroh di Madinah, ada apa? Sholat sunnah 2 rakaat di masjid Kuba, ya. Kalau ada orang nanya pahalanya, nah, itu istimewa. Kalau hari ini itu tak jauh sebetulnya dari Nabawi, ya, maka destinasi pertama kalau city tour itu. Apalagi hari ini sudah ada pedestriannya itu, dari Nabawi tarik lurus saja. Sudah dibuat pedestrian yang rapi, sekitar lebih kurang 3 kilo untuk sampai ke Masjid Kuba. Bagi yang senang jalan kaki, lemak itu, ya. Untuk kemudian kalau misalnya lagi di Madinah, selain yang terjadwal city tournya itu boleh kalau mau jalan kaki dari Nabawi ke Masjid Kuba. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang berikutnya, ketika Rasul tiba di Madinah itu adalah mempersaudarakan golongan muslimin yang datang dari Mekah yang dikenal dengan istilah muhajirin dengan mereka orang-orang Islam yang penduduk atau memanglah menetap di Madinah, dikenal dengan sebutan Ansor. Nah, jadi ada muhajirin, ada Ansor. Ini disebut semua dua-dua kemuliaannya di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Nah, ya. Jadi Ansor di sini sebutan pertamanya untuk generasi sahabat yang berasal dari kota Madinah, walaupun sebahagian meluaskan makna Ansor, siapapun yang tulung agama Allah sampai hari kiamat masuk golongan Ansor. Nah, ini, ya, jadi itu yang kemudian dikenal dalam dan kita jelaskan di bulan yang lalu, sebutannya at-ta'akhi, atau dalam beberapa kitab yang lain disebut al-mu'akhad, mempersaudarakan. Nabi mempersaudarakan dari muhajirin dengan Ansor, termasuk kisah yang kita jadikan sampelnya itu ketika Rasul mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dari golongan muhajirin dengan Sa'ad bin Rabi dari golongan Ansor, ya. Kisah itu yang sering jadi contoh buah dari mempersaudarakan itu, ketika kemudian saudaranya siap memberikan apa yang dia punya dari golongan Ansor itu untuk saudaranya muhajirin yang hijrah, tidak membawa bekal apa-apa. Ini yang kemudian istimewa dalam kisah-kisah seputar persaudaraan ukhuwah Islamiyah di awal-awal Rasul datang di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, selanjutnya juga jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun tak disebut di dalam kitab Fiqhus Sirah Syekh Ramadan Al-Buti ini, di antara yang juga dibuat awal-awal Rasul itu pasar. Ya, pasar. Pasar khusus kaum muslimin, sebab ketika Rasul melihat suasana pasar yang saat itu dikuasai, dimonopoli oleh orang-orang Yahudi Madinah, banyak terjadi kecurangan di situ, ya, termasuk misalnya bab-bab seputar mengurangi timbangan, sukatan, ya, dan semisalnya. Maka Rasul pun membina pasar, ya, yang itu kemudian ditegakkan di atas asas keadilan, jadi bukan kecurangan dan seterusnya. Jadi kaidah muamalat di dalam pasar itu sudah diletak oleh Rasul bahkan ketika baru-baru awal di Madinah. Termasuk diantaranya Rasul membuat perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan orang-orang di luar Islam. Jadi Madinah itu kan muslimnya sudah ada ketika Rasul sampai di Madinah. Oh, berarti wong Islam lah ada, Ustaz, di Madinah waktu Nabi hijrah sudah ada. Kan kita kisahkan sebelumnya bahwa orang-orang itu Jazirah Arab di musim haji pergi ke kota Mekah. Jadi bukan sekarang baik wong berangkat haji, walaupun istilahnya mungkin belum menyebut haji waktu itu. Kan ini juga orang macam-macam. Datang ke kota Mekah untuk apa? Ziaratul Ka'bah. Ziarah Ka'bah itu yang kemudian dulu ketika tahun kelahiran Nabi,
kisah penyerangan oleh Abraha itu di antara motif di sebaliknya untuk menghancurkan Ka'bah. Dia sudah siapkan pengganti Ka'bah di negerinya Yaman itu. Tapi orang ternyata tidak tergerak berangkat ke situ. Ya, tetap orang pergi ke Ka'bah karena punya sejarah, histori yang istimewa. Walaupun zaman itu Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala. Nah, di antara yang datang itu juga penduduk Madinah. Penduduk Madinah datang juga. Kalau yang dari Yaman baik datang kan jauh-jauh itu. Kalau Madinah ya walaupun jauh, apalagi zaman dulu ya. Tapi kan masih hitungan kalau sekarang dalam satu negeri, satu negara. Ya lebih kurang 400-an kilometer lah. Dari sini ke Lampung lah lebih sedikit ya. Itu antara Mekah dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka juga datang di musim-musim Zulqa'dah, Zulhijjah datang. Selain juga untuk ziarah Ka'bah, mungkin juga diselipkan di situ aktivitas perniagaan. Nah Rasul ini tahu, karena kan orang Mekah Rasul ini. Tahu banyak orang datang tiap kali musim haji kalau kita sebut hari ini. Maka ketika beliau jadi nabi sejak usia 40 tahun, momentum beliau untuk dakwah itu diantaranya mendakwahi orang-orang ini yang datang-datang ini. Walaupun tentu sama orang-orang kafir Quraisy juga dipengaruhi itu. Awas, kaget kalau ada nama Muhammad dia ceramah jangan didengarkan, begitulah lebih kurang ya. Dihalangi juga Rasulullah SAW. Tapi qadar Allah, ada banyak yang dengar dari sekian banyak yang datang tuh, termasuk orang-orang Madinah ini. Ya, kelebihan mereka itu karena di negeri mereka Madinah itu waktu itu namanya masih kota Yasrib. Ya, banyak orang-orang Yahudi yang membaca kitab, ahlul kitab nyebutnya itu. Dan di dalam Taurat dan Injil itu kan diceritakan tentang bakal datangnya Nabi yang terakhir. Termasuk di-spill juga tuh kisi-kisinya, ciri-ciri Nabi yang terakhir itu. Nah, beberapa orang Madinah itu melihat itu ada pada diri Muhammad ketika Nabi Muhammad ini datang mungkin ke camp-camp mereka waktu mereka sampai di Mekah. Tengok ada orang ceramah ini, oh ini kelihatannya Nabi akhir zaman itu, ya Nabi terakhir itu. Sehingga akhirnya mereka bersahadat, balik ke Madinah. Ya, inilah yang kemudian memulai nanti dalam peristiwa Bait Aqabah itu ya, orang-orang yang kemudian berjanji setia untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah balik bertambah umat Islam di Madinah. Mungkin mereka ketika balik juga pelan-pelan dakwah. Dan Rasul kirim juga seorang sahabat yang pintar, muda, cerdas, ya namanya Mus'ab bin Umair. Inilah yang dikirim oleh Rasul dari Mekah. Mus'ab, kau pergi duluan ke Madinah itu, ke Yasrib, kau ajarkan mereka tentang syariat ini. Jadi duta pertama, As-Safir Al-Awwal, begitu sering disebut ya, duta itu utusan betul ya. Dari umat Islam ini Mus'ab bin Umair namanya, diutus oleh Rasul dari Mekah pergi ke Madinah. Jadi ketika Rasul hijrah memang sudah diterima betul-betul. Bahkan salawat Tola'al Badru itu ditengarai diucapkan oleh penduduk Madinah waktu menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya, beda ketika Rasul hijrah ke Taif dan sebagainya. Nah, di sana tadi ada orang muslim, ada juga orang Madinah yang kemudian tadi kita katakan dia ahlul kitab, orang-orang yang membaca Taurat dengan Injil. Sehingga Rasul ketika sampai di situ, itu Rasul tuh langsung membawa pengaruhnya itu, karena umat Islam tuh sudah cukup banyak waktu itu ya di kota Madinah ketika beliau hijrah. Jadi di antara yang penting dilakukan oleh Rasul itu apa? Beliau membuat macam nilai-nilai, macam kalau hari ini nyebut undang-undang lah gitu ya, perundang-undangan untuk orang-orang di Madinah ya, karena itu ada musliminnya, ada yahudinya dan seterusnya. Nah, tak lama setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah dan sudah menyebut Madinah Rasul ya, beliau sampaikan di sahabat-sahabatnya, kita menyebut tempat ini hari ini dengan sebutan Madinah ya, kota Al-Munawwarah sebagai julukannya juga, kota yang terang benderang. Jadi Baik Ansor
ataupun muhajirin, juga orang-orang yang ada di sana yang bukan Islam kemudian sepakat dengan Rasul membuat macam aturan kehidupan begitu ya. Rasul dengan sesama muslim, Rasul juga sesama muslim dengan orang-orang yang bukan Islam. Ini misalnya diperlihatkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti beberapa butir perjanjiannya. Misalnya kaum muslimin yang dari Quraisy, dari Mekah, dari Madinah dan dari kabilah lain yang bergabung ya dan berjuang sama-sama, itu disebut ummatan wahidah. Jadi kalau sudah jelas dia bersahadat, sebetulnya tidak dilihat lagi latar belakangnya ini dari klan yang mana. Mungkin orang tahu ini nanti nyebutnya dari muhajirin, ini dari ansor, ini pendatang lagi, bukan muhajirin, bukan ansor ya. Misalnya ada yang datang seperti Salman Al-Farisi dari negeri Persia, tapi ketika dia sudah bersahadat, maka pengikat ke semua itu bahwa mereka itu satu, ummatan wahidah ya. Ini ibrahnya nanti tentu istimewa, bahwa di kemudian hari ketika Islam semakin berkembang. Kalau zaman itu kan masih di Madinah dulu, belum ada ekspansi ya, belum ada penyebar luasan Islam ke negeri yang lain. Nanti setelah ini baru masuk Ma'rokat, the battle of Rasulullah SAW, itu peperangan ya, peperangan yang dilakukan Rasul untuk kemudian meluaskan jangkauan Islam ini. Nanti puncaknya yang sering disebut zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau di Khulafa ar-Rasyidun, yang kemudian Islam semakin kemana-mana. Nah nanti kan macam-macam, macam sekarang lah. Kita misalnya Muslim Indonesia, nanti ada Muslim Malaysia, ada Muslim Thailand, itu baru nyebut Asia Tenggara, Muslim Eropa ya, dan sebagainya. Pengikatnya apa? Ummatan wahidah itu sebagai sesama muslim ya. Nanti irisannya sama, dan berkah itu bisa kita lihat hari ini. Kalau kita sampai ke tanah suci, kan di situ pusatnya itu ya, pusatnya itu di situ ya, di tanah suci Mekah. Ketika orang untuk manasikul haji atau umroh, nah itulah ummatan wahidah ya. Kalau kita tengok Pak ya, kalau kita tak berangkat haji Pak Bu ya, kalau misalnya lagi musim haji, bolehlah buka-buka channel yang kemudian menyiarkan secara live ya, suasana di tanah suci, terutama hari Arafah. Kan sekarang dengan drone kadang-kadang disorot dari atas itu ya. Nah, itu ciri ummatan wahidah, dikumpulkan di waktu yang sama. Kalau organisasi tertentu ada juga Pak yang jumlahnya jutaan berkumpul mereka itu ya, di negeri yang lain, itu juga ummatan wahidah, dari berbagai negeri datang dia ya, Muslim Indonesia tadi. Nah itu yang dilakukan, dimulai oleh Rasul ketika beliau sampai di Madinah, muhajirin, ansor, lalu pendatang yang lain yang bukan muhajirin, bukan ansor. Jadi Rasul nyebutnya semua itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Nah selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kan walaupun sesama muslim ini ada muamalat, pasti ada muamalat, dan muamalat itu kadang-kadang boleh jadi juga nanti ada perselisihan, maka juga Rasul letak di situ. Contoh misalnya dikenakan diat itu denda ya, denda untuk orang yang terbunuh misalnya di antara mereka, dan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil. Ini maksudnya kalau konteks di kemudian hari melalui ayat, kalau misalnya ada yang terbunuh itu ada orang yang membunuh ya, maka kemudian biasanya dimintai diat, denda, kemaafan dari keluarga ahli waris, atau nanti setelah turun ayat tentang kisos, kemaafan itu tidak didapatkan, maka kemudian dikisos ya. Jadi ada istilah hudud. Hudud itu kalau dalam Islam, kalau dalam jinayah, fikhul jinayah, atau dalam juga siasah syariah politik Islam, itu beberapa perkara yang berhubungan dengan muamalat, dan itu domainnya negara. Contoh misalnya, kalau ada orang membunuh, itu juga dibunuh ya, itu kisos namanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi diwajibkan kamu kisos. Jadi kisos itu wajib sebetulnya.
Tentu tidak langsung dibunuh, nanti ada prosesnya macam pengadilan begitu. Tapi pelaksanaan ke arah situ wajib. Ayatnya sama betul dengan puasa, dekatan lagi itu. Kalau kita baca di Al-Baqarah, kan ayat puasa itu 183 belah kiri. Nah, yang ayat tentang kisos itu belah kanannya, agak bawah. Sama pangkalnya. Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ini sehingga kemudian para ulama sebetulnya menyebut hukum-hukum seperti ini sama dari sisi praktikalnya, harus dipraktekkan, ya, ditegakkan. Itu hudud. Contoh lagi hudud dalam syariat itu apa? Orang mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ada potongan, ada hukuman potong tangan. Pencuri lelaki wasariqu wasariqatu, pencuri perempuan. Ya, ini. Nah, tentu juga tidak kalau tiba ada orang mencuri langsung potong tangan, tidak. Satu, itu domain negara, karena itu harus melalui proses peradilan juga. Apalagi yang termasuk bab hudud ini? Pezina, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ya, dicambuk. Nah, itu 100 kali cambukan. Nah, ini sekali lagi, ya, ini perkara-perkara yang masuk dalam urusan hudud dan itu diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan panduan syariat yang ada, ya. Ini yang hari ini hilang, Pak, ya. Kita kalau mau sebut hilang. Mana negara yang menerapkan? Hampir disebut tidak ada, ya. Saudi Arabia yang katanya dulu ada masjid kisos, kalau saya pribadi hanya dengar-dengar saja, mungkin Anda lah kalau mungkin yang ada pernah memang lihat, mungkin orang-orang lama, ya, atau itu dulu mungkin diterapkan hari ini hilang, ya kita tidak tahu, namanya negara berubah-ubah, ya. Nah, itu, jadi ini yang hilang hari ini. Padahal Nabi menyebut, Allah menyebut dalam ayat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mau berpikir, ya. Orang, Pak, kalau misalnya ada orang membunuh, lalu kemudian bunuhnya dengan sengaja, pembunuhan berencana, lalu dia minta maaf dengan ahli waris, tak dimaafkan oleh ahli waris, nak diganti diat, mereka ada galak, ya, mereka mau apa? Bunuh, balas bunuh, ya, maka dibunuh, ya. Setelah melalui proses peradilan, orang mikir-mikir akhirnya, woi, kalau bunuh orang balasannya dibunuh, kan begitu, ya. Ada uang korupsi, nah, kalau korupsi itu, apalagi korupsi negara, lah lewat galau batasan itu, batasan yang had untuk potong tangan. Nah, katik lagi aku rasa yang pakai baju oranye itu tersenge-senge depan televisi, ya, lah terbayang bakal potong tangan ini, ya. Nah, orang kan bakal mikir, bukan sekedar dikurung, bukan sekedar di penjara, bakal dipotong tangan, ya, potong tangan kiri misalnya. Kakek lepas itu jadi pejabat lagi, tidak taubat, maling lagi, korupsi lagi, potong lagi tangan kanan pula, ya, misalnya begitu. Nah, ada aturan-aturannya itu. Nah, itu kan membuat efek jera sebetulnya. Nah, tapi itu tak ada lagi hari ini. Ayatnya masih ada, ya, dan terus berlaku sebetulnya sampai akhir zaman. Tak siapa nanti yang kemudian kalau kita rakyat tidak baca, kalau ada orang maling misalnya dibakar, itu sebetulnya pelanggaran juga. Ya, ada orang dihakimi masa itu secara hukum Islamnya, karena itu domainnya domain negara, ya. Kalau untuk perlakuan dalam hudud itu. Nah, ini, ya, saya masih teringat kalau di Malaysia salah satu partai Islamnya itu bab hudud ini jadi apa, macam jadi isu yang selalu mereka angkat. Kalau kami menang, hudud ini akan diterapkan. Tapi saya 7 tahun di situ tak menang-menang, ya, partai itu, ya. Ya, mungkin orang lah takut duluan, oh ini bakal ini, ya, jadi masih panjang perjuangan itu. Padahal tadi itu bukan hal yang menakutkan, ya kan, itu untuk orang yang melakukan kejahatan yang besar itu, korupsi yang besar, ya, membunuh yang dengan berencana dan sebagainya. Kalau kita yang tak katik niat ke situ, ngapa kita takut? Dan Allah sudah menyebut dalam hal itu ada kehidupan. Nah, ini jadi dibuat aturan ini oleh Rasul, sesama muslim dibuat aturan. Nanti juga ada aturan yang kemudian diletak antara umat Islam dengan orang-orang yang kafir, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi contoh di sini misalnya butir yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa kata beliau kaum mukminin tak boleh
membiarkan siapa saja di antara mereka yang tak mampu membayar hutang atau denda, tetapi harus ditolong bayar hutang atau denda tersebut. Nah ini Masya Allah ini ya. Tapi ini harus dilihat dari banyak sisi. Pertama, yang sering saya baca, orang dulu kalau berhutang bukan untuk kebutuhan yang konsumtif. Konsumtif itu yang lebih, konsumtif ini selain untuk makan maksudnya ya. Untuk keperluan pribadi yang bukan lagi kalau kategori pembahagian misalnya primer ya. Apa sudah primer itu? Sebelum tersier itu, yang kedua tuh ya. Nah, jadi bukan kebutuhan yang utama lagi. Nah, jadi mungkin untuk minjamnya itu untuk makan sehari-hari dan sebagainya. Ketika kemudian mereka tak mampu untuk bayar hutang itu, nah, maka kemudian umat yang lain juga membantu. Maka nanti juga dalam asnaf ya ada itu istilahnya apa? Gharimin, orang-orang yang terlilit hutang ya, berhak kemudian mendapatkan zakat ya. Bacanya aku juga gharimin Ustaz. Utang apa? Utang mobil Ustaz, belum tamat. Oh jong ya. Ya aku jong nak zakat, aku lagi tak bermobil loh, misal begitu ya. Nah, jadi ada aturan-aturan yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muamalat ya, terkait dengan kehidupan waktu itu. Jadi misalnya ada orang, bahkan nanti kita ketemu Rasul kemudian menghargai, mengapresiasi siapapun yang memberikan infaknya untuk membantu orang yang tak mampu menikah kemudian agar kemudian mampu menikah. Ya, jadi memang kalau ini nampaknya dia persiapan untuk menikahnya kurang ya, akhirnya oleh Rasul kemudian dimintakan infak dari sahabat-sahabatnya. Jadi dibantu, intinya ada at-ta'awun antara umat Islam yang kemudian itu jadi kebiasaan. Nah, kita lah bisa lihat kemarin tuh kisah at-ta'akhi itu ya. Abdurrahman bin Auf tuh langsung ditawarkan separuh hartanya Sa'ad bin Rabi, seorang istri dari Sa'ad bin Rabi. Baru kenal itu. Apalagi lah dibuat aturan yang kemudian ditetapkan langsung oleh orang yang mereka cintai dan mencintai mereka, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saya tengok lagi ya. Ada beberapa lagi yang lain ini bisa kita baca tentang orang Yahudi misalnya. Jadi orang Yahudi itu juga dipandang bahagian sebagai orang-orang yang sama stratanya dalam kehidupan itu. Di Madinah maksudnya. Hanya saja ini orang muslimin dengan ibadahnya, orang Yahudi dengan keyakinannya. Jadi mereka itu tetap pada agama mereka, tidak dipaksa oleh Nabi. Ya, tidak diancam. Kamu masuk Islam, kalau tidak galak misalnya keluar dari Madinah, tidak lagi ya waktu itu. Ya tidak, waktu Rasul sampai di sana. Jadi orang Yahudi tetap dengan agama mereka, orang Muslim juga tetap dengan agama mereka juga. Nah, dengan ini kemudian kita bisa lihat tidak ada waktu itu hal-hal yang kemudian menjadi perselisihan di awal-awal ya. Kalaupun nanti misalnya ada Yahudi yang berkhianat, ini nanti ketika misalnya status quo-nya itu mulai ya diganggu, macam misalnya pasar mereka mulai sepi misalnya, orang kemudian tak mau bermuamalat lagi dengan orang Yahudi, mulai mereka orang kalau sudah disentuh masalah duit ini misalnya, periuknya terganggu, mulai kan nak bermarah misalnya begitu ya. Nah, orang Yahudi mulai begitu ya, karena umat Muslim merasa tenang dan tentram, memang muamalatnya sesama mereka ya, sehingga kemudian baru mulai nampak belangnya itu ya. Ketika mereka macam mulai diganggu ya, mulai mereka merasa khawatir kedudukan mereka itu makin terpinggir, maka mulai nanti baru ada kisah-kisah pemberontakan ya, pengkhianatan, maka diperangi nanti pada waktunya oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu ya beberapa hal yang dilakukan Rasul, jamaah yang dimuliakan Allah, dan itu tugasnya pemimpin itu ya. Tugas pemimpin itu yang paling awal meletak ini bagaimana kaidah hidup bermuamalah. Nah, nanti perundangan-undangan lainnya nyusul seiring jalan. Ya, yang penting kemudian dibuat aturan yang asas. Bagaimana kemudian umat Islam Madinah itu ya dengan kemudian orang-orang yang Yahudi, ahlul kitab bisa hidup berdampingan dengan tenang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jalankan itu dengan sebaik-baiknya ketika itu. Ya, nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi inilah hal-hal yang awal dilakukan Rasul ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, dan sekaligus mengakhiri bab tentang ini ya, setelah kemarin kita bahas membangun masjid,
Rasul mempersaudarakan umat Islam, nanti di tambahan yang lain membina pasar, termasuk di sini adalah membuat aturan-aturan kehidupan antara umat Islam dengan sesama umat Islam, juga umat Islam dengan kelompok lain yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah tentu ini ada ibrah. Kita lihat sekarang ibrahnya. Ibrah itu pelajaran yang bisa kita ambil, yang ditulis oleh sahibu hadal kitab, pengarang kitab ini, yaitu Syekh Al-Buti. Kata beliau, perjanjian yang tadi kita ceritakan, perjanjian tersebut mengandung beberapa pelajaran penting berkaitan dengan hukum-hukum hari ini, hukum pemerintahan lah ya kalau hari ini kan. Yang pertama, bahwa istilah modernnya itu perjanjian itu ya dustur dalam bahasa Arab, bahasa kitanya undang-undang ya, UUD lah, undang-undang dasar, karena itu awal-awal ya, awal-awal yang jika perjanjian ini dianggap sebagai pengumuman suatu undang-undang ya, itu telah memuat semua masalah yang menjadi asas waktu itu dan diperlukan. Ya, dan kita bisa lihat ini juga sebetulnya manfaatnya sampai akhir zaman, bab-bab yang diatur Rasul tadi itu, termasuk yang kita ceritakan tentang hudud. Ya, hudud itu ayatnya itu tidak pernah dihapus. Ini kalau ngaji tentang ayat-ayat hudud itu ya, masya Allah, tidak pernah dihilangkan dari Al-Quran. Kalau kita ngaji Al-Baqarah bertemu ayat itu, ya, bertemu ayat di wasariqatu, tidak dibuang. Kan dalam istilah ulumul Quran ada ayat-ayat yang dibuang ya, dulu pernah turun kemudian dihapus ya, ini kemudian penggantinya atau ini yang ditetapkan. Tapi ayat tentang hudud masih lagi kita bisa baca. Nah ini artinya kan ibrahnya, penerapan ini sebagai undang-undang itu bisa berlaku terus sampai akhir zaman. Tinggal pertanyaannya kapan lagi ini kemudian berlaku ya. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Memang kesiapan masyarakat ya untuk kemudian muncul pemimpin yang sama-sama sepakat pula nanti itu ya untuk kemudian menerapkan kembali dustur atau undang-undang ini. Dan ini bukan main-main, ini hududullah, aturannya Allah ya. Berat memang Pak ini ya. Kalau kita yang bukan di wilayah pemerintahan, bukan yang politisi misalnya ya, lalu kemudian melihat ini ya tidak bisa ngapo-ngapo gitu ya. Saya tidak tahu dan tidak terlalu detail melihat misalnya di Aceh ada undang-undang apa itu syariah mungkin ya, ya ada perda lah mungkin, perda syariah, sejauh mana itu seiring dengan hudud ini, nah itu nanti perlu dilihat lagi ya. Paling pelan-pelan begitu, misalnya daerah ini membuat perda ya, peraturan daerah, jadi dibuat sesuai dengan nilai yang ada di dalam kandungan syariat. Tapi kalau nak dibuat betul-betul memang negara itu ya buat dustur jadi undang-undang nian. Jadi masuk jadi RUU dulu, dibahas dulu ya. Jadi dimasukkan nilai-nilai ini. Tapi aku yakin belum ditetapkan undang-undang lah mental dulu di dewan itu. Oh ini bakal ngenoi kita dewe aman sisip itu ya, wasariku potong tangannya dan sebagainya ya. Nah, ini ya, tapi inilah sebetulnya ayat yang berlaku sampai akhir zaman, yang kemudian kita tinggal menunggu waktu. Mudah-mudahan nanti memang ini seperti kejadian menuju akhir zaman itu Islam akan tegak lagi, dan hudud ini kita meyakini insya Allah bakal diterapkan pada waktunya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya kata Syekh Al-Buti, perjanjian tersebut menunjukkan adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu. Jadi perjanjian damai yang adil antara orang Muslim dengan Yahudi ini nanti kata beliau membuahkan hasil yang konkret. Ya, kerjasama. Kan macam kita juga hari ini. Kalau ada loka, duit yang halal tuh yo sumbernya, hulu hilirnya halal ya. Walaupun bermuamalat dengan orang bukan Islam, ya kita tempuh. Kita tidak menghalangi, Islam tidak pernah menghalangi. Oh kalau kamu berniaga, kongsi harus sesama Muslim, tidak pernah ada aturan itu. Ya kalau kita ada loka, misalnya peluang cuan, ya, cuan sebutan, duit misalnya begitu ya. Tapi harus musyarakah atau harus kerjasama dengan mereka yang bukan Islam, boleh dah Ustaz, boleh. Selagi dalam pelaksanaan perniagaan itu hulu hilirnya tidak ada hal yang melanggar
syariah. Jadi itu prinsip yang dilakukan. Nah, Rasul buat itu juga. Jadi tidak ada istilah kalau belanja ini harus ke sini, belanja ini harus ke situ. Atau misalnya kalau berdagang ya, buat investasi misalnya, semua boleh kerjasama selagi unsur keadilan dan halal haramnya diperhatikan. Kecuali nanti ada khianat di situ, baru kemudian ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku lah begitu. Nah ini yang kemudian nanti memang pada perjalanan waktu perjanjian itu dirusak oleh siapa? Oleh orang Yahudi dewek. Ya, tabiat kaum Yahudi itu kan galak nipu dan khianat. Awal-awal Rasul sepakat ini, oh begini. Tapi tadi ketika perjalanan waktu mulai muncul tabiatnya itu. Ya, galak nipu, berkhianat. Makanya kemudian Rasul ambil tindakan. Oh, jangan terus kita di pasar Yahudi. Buat pasar dewek. Ya, kita buat aturan yang itu mengikat. Ya, jangan sampai dicurangi, jangan sampai ada yang terzolimi. Nah, orang Yahudi kemudian tadi merasa mereka kemudian terganggu ya, mungkin sudah berkurang juga, akhirnya mereka ingkar dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa ibrah yang disampaikan dalam kitab ini ya, kita berdoa mudah-mudahan apa-apa yang kemudian sifatnya baik dari aturan-aturan itu, itulah yang kemudian menjadi nafas kehidupan kita hari ini. Saya memang selalu kalau ngaji tentang hudud itu langsung itu terlintas, ya Allah kapan hudud ini ya diterapkan. Ya, jangan pernah ada rasa khawatir. Ya, memang kemudian orang langsung terbayang, oh bunuh balas bunuh, oh potong tangan, oh dicambuk. Iya. Itu yang dibuat itu kan untuk mereka yang melanggar dan tidak langsung ada aturannya, nanti ada detailnya itu. Nyuri yang mano yang dipotong tangan ya. Apa misalnya nyuri semangko ya, nenek-nenek bulu kelaparan apa dipotong tangan misalnya begitu ya. Ada aturannya, batasannya sekian yang kemudian. Tapi kalau yang korupsi baju orin itu sudah itu galau, lewat galau itu ya. Itulah mereka kemudian khawatir ya, atau siapapun yang kemudian khawatir kalau hudud ini ditegakkan. Tapi kalau kita muslim, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Justru kita berharap ini diterapkan untuk mengurangi ya tindakan jinayat ya, atau tindakan-tindakan pelanggaran seperti itu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sudah sejak zaman Rasul aturan inilah ada, ayatnya lah Allah turunkan, tinggal kemudian pengamalan umat di hari ini. Apa-apa yang kita tak mampu, kita minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena ini ayat ini kan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa dan seterusnya. Nah itu yang kemudian kita sama-sama memohon kemaafan dan keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan memang satu masa itu kembali berlaku, tinggal kita menyaksikan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Silahkan kalau mungkin ada yang nak didiskusikan atau ditanya. Oh, banyak juga, boleh. Nah, silakan Pak. Atau tambahi boleh Pak, tambahi yang ada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oh iya. Berkenan dengan ada di Al-Quran tapi tidak kita terapkan. Di antaranya kan di tentang ketentuan di Al-Quran tadi kan. Ya. Itu saya baca tidak ada di Al-Baqarah 39. Ya. Al-Baqarah berapa? 39. Ya, bukan di 39 memang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, maksudnya yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti kata Ustadz tadi, banyak sekali kan yang tidak kita lakukan. Ya kalau secara pribadi mungkin banyak juga yang kita lakukan. Ya.
ada hal-hal mungkin yang harus begini tidak kita lakukan. Nah, kalau negara juga banyak tadi yang tadi harus itu gimana menyikapinya Pak? Apa kita termasuk golongan ini gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak ya. Jadi memang itulah kita minta banyak keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang kita tidak bisa menjangkaunya. Kalau ayat hudud ini di samping ayat puasa ya. Ayat puasa 183 belah kiri, dia belah kanannya paling bawah ayat tentang hudud itu. Berarti sekitar 178 atau 79 nanti bisa dilihat. Dia satu halaman kanan yang tentang hudud, halaman kiri tentang puasa. Itu tadi domainnya domain pemerintah ya. Kita tidak mendustakan ayat itu. Atau apa-apa ayat yang kita belum mampu kita tidak mendustakan itu. Kalau ayat kita imani galau ya. Nah, termasuk misalnya di ayat yang lain kan ada kecaman dari Allah. Afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Ngapa kamu beriman dengan sebahagian tapi mengingkari yang lain? Nah, itu ya. Jadi kalau yang datang dari Quran ini harus kita terima galau memang. Kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim bisa murtad gitu. Kalau menolak sesuatu yang datang di dalam Al-Quran. Contoh ini misalnya. Hudud itu untuk zaman dulu misalnya begitu ya. Tidak relevan lagi dengan hari ini. Ini hati-hati kalimat begitu misalnya. Karena hudud ini tidak pernah dihafuz oleh Allah. Dan terang itu Allah berikan keterangan tentang manfaatnya. Nah, kalau kalimatnya begitu itu yang hati-hati bisa masuk mendustakan ayat, bisa kena ancaman tadi ya, yang Bapak bacakan ayatnya tadi. Tapi kalau kita ya Allah, ayat ini kapanlah diterapkan misalnya begitu kan. Tapi kami tidak mampu ya Allah. Kita tidak mampu. Kalau ada orang berzina misalnya, yang muhson dirajam kan, dilempari batu sampai mati. Tak boleh gitu melakukan dewek. Ya, sama misalnya dengan tadi itu ada orang maling dikejar, dihakimi masa. Bukan domain kita itu, ya. Kalau mau jujur-jujuran begitu secara syariatnya. Ada orang maling motor dibakar kan ada banyak kejadian itu ya. Iya. Makanya kalau dalam hal yang demikian itu kan hibzun nafas, menjaga jiwa. Salah satu dari tujuan syariat yang 5. Boleh misalnya kalau ada orang maling dikejar orang lewat depan rumah kita. Pak tolong aku pak misalnya. Kita suruh masuk rumah. Ya, boleh itu. Pas orang lewat, Pak nyengok ini dah Pak. Ada orang maling tadi lari ke sini. Enggak tahu aja gitu, bohong gitu kan. Padahal dalam rumah kita. Nyelamat ke dia. Iya, ya kaget kita jengok-jengok dulu ya. Sudah nyelamat gitu. Ya, jangan kita simpan di rumah ya. Iya, kita bawa dia ke pihak berwajib, maksudnya nyelamatkan dulu dia, jangan sampai dibunuh wong ya, jangan sampai dihakimi masa, kan begitu. Tak tahu juga wong maling itu apa dia lapar ya, apa dia ngapo dan sebagainya. Nah itu, jadi bab hudud ini itu tadi selain kita beristighfar kita juga berharap berdoa mudah-mudahan satu saat ini diterapkan ya. Efek jerahnya itu luar biasa ya. Kalau hari ini wong korupsi sekian M sekian T tangkap, masih sempat senyum-senyum depan TV itu ya. Kaget setelah berapa tahun dapat potongan ya. Duit tadi canya dibalik apa tidak juga mungkin kalau dibalik ya. Dimiskinkan juga tidak ya dan sebagainya. 2 tahun kaget dalam hotelnya, lain juga hotelnya. Misalnya bukan hotel Prodeo itu ya. Lain juga mungkin fasilitasnya. Berduit segala hal ya macam ini. Jadi itu, nah, tapi kalau yang tadi, ya efek jerahnya langsung. Si fulan ketahuan korupsi, sudah di peradilan diputuskan bersalah, potong tangan. Ya, langsung dipiralkan. Mikir wong, potong tangan, tak baca lagi ngapo-ngapo dengan tangan kiri, mendapat 2 kali hilang galau. Itu efek jerah itu. Makanya ayat itu kan tentang hudud demikian. Jadi itu, jadi kita kalau tak bisa melakukannya, insya Allah diiringi dengan hati yang tak mengingkari ayat itu tidak termasuk dengan ini tadi Pak ya. Itu.
Ya, siapa yang bertanggung jawab? Nah ini agak sukar aku nunjuknya. Apa misalnya, ini mestinya dewan ini kan pacak buat RUU misalnya. Ya pacak sebetulnya itu. Pacak. Mendewan tadi lah nyingok. Oh ini bakal ngenoi kita kalau kita kena misalnya itu ya. Iya, itu kan banyak lagi ya pemikirannya itu. Makanya tadi saya sebut kalau di Malaysia itu ada PAS namanya, Partai Islam se-Malaysia. Kalau nak pemilu pilihan raya di situ istilahnya ya. Isu hudud yang diangkatnya terus. Kita tidak menang-menang, ya. Ya, di bawah UMNO, di bawah yang lain ya. Taib. Demikian Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya. Kalau ada lagi kita cukupan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah bisa diambil ibrah-ibrah dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam ini untuk kehidupan hari ini. Kita akhiri dengan salawat ringkas seperti biasa dan doa kafaratul majlis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. Wa subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.